Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jenis term beserta contohnya, contoh bentuk sesat fikir, serta cara agar terhindar dari logical fallacy. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Hasana dengan NIM 0523307414. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Materi pertama tentang jenis term beserta contohnya. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis, namun di sini saya akan menjelaskan 3 dari macam term tersebut dengan contohnya. Yang pertama, term universal, term yang menggambarkan konsep yang berlaku untuk semua anggota suatu kelas atau kategori. Contohnya, manusia adalah makhluk rasional. Dalam contoh ini, term manusia adalah term universal karena menggambarkan konsep yang berlaku untuk semua anggota kelas atau kategori manusia. Artinya semua manusia dianggap memiliki sifat rasional. Kedua, term partikular, term yang menggambarkan konsep yang berlaku hanya untuk beberapa anggota suatu kelas atau kategori. Contohnya, beberapa siswa adalah juara kelas. Dalam contoh ini, term beberapa siswa adalah term partikular karena menggambarkan konsep yang berlaku hanya untuk beberapa anggota kelas atau kategori siswa. Artinya, tidak semua siswa dianggap sebagai juara kelas, hanya beberapa di antaranya. Terakhir, term kolektif, term yang menggambarkan konsep yang untuk suatu kelompok atau koleksi sebagai suatu kesatuan. Dalam contoh ini, term tim sepak bola adalah term kolektif karena menggambarkan konsep yang berlaku untuk suatu kelompok atau koleksi sebagai suatu kesatuan. Artinya, tim sepak bola dianggap sebagai suatu kesatuan yang memiliki sifat juara liga, bukan individu-individu yang membentuk tim. Materi kedua, bentuk sesat pikir atau logical fallacy beserta contohnya. Yang pertama, ad hominem, menyerang karakter atau kepribadian seseorang daripada membahas argumen atau ide mereka. Contohnya, Anda tidak bisa mempercayai pendapatnya karena dia tidak berpendidikan tinggi. Dalam contoh ini, seseorang menyerang karakter atau kepribadian orang lain daripada membahas argumen atau ide yang disampaikan. Kedua, strawman, membuat argumen palsu atau melebih-lebihkan argumen lawan untuk membuatnya lebih mudah diserang. Contohnya, Anda ingin menghapus semua peraturan lalu lintas, itu berarti Anda ingin memberikan orang-orang mengemudi seenaknya. Dalam contoh ini, seseorang membuat argumen palsu atau melebih-lebihkan argumen lawan untuk membuat lebih mudah diserang. 3. False dichotomy, menyajikan hanya 2 pilihan padahal ada pilihan lain yang mungkin lebih baik. Contohnya, Anda harus memilih antara menjadi pekerja keras atau menjadi pengangguran. Dalam contoh ini, seseorang menyajikan hanya 2 pilihan padahal ada pilihan yang lain lebih bagus, lebih baik. Ini nomor 3 atau terakhir, slippery slope, mengklaim bahwa suatu tindakan akan menyebabkan serangkaian kejadian yang tidak diinginkan tanpa bukti yang cukup. Contoh, jika kita membiarkan orang-orang menikah dengan pasangan yang sama jenis, maka kita akan membiarkan orang-orang menikah dengan hewan. Nah, dalam contoh ini, seseorang mengklaim bahwa suatu tindakan akan menyebabkan serangkaian kejadian yang tidak diinginkan tanpa bukti yang cukup. Materi terakhir yaitu bagaimana cara menghindari logical fallacy. Pertama, selalu mempertanyakan asumsi dan argumen yang dibuat. Kedua, mencari informasi yang akurat dan dapat dipercaya sebelum membuat kesimpulan. Ketiga, menghindari emosi yang kuat saat membuat keputusan atau argumen. Terakhir, menerima kritik dan umpan balik dari orang lain untuk memperbaiki argumen atau keputusan. Itulah tadi presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.